Loh, arek iku lapor ini maneh. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kebenarannya adalah Bener arek iku mang sing liwat. Ketwingi aku ndok arek iku nang kene. Bener. Kira-kira sapa ya, Ber? Aku ya gak tau ndelok sak gurunge nang kene. Guys, mungkin awakmu nek sing tau ngerti arek iku. Aku nggak ngerti sih, nggak pernah lihat dia juga sebelumnya. Mungkin Christine tahu. Boy, aku nggak kenal DE, terus nggak pernah ngeliat DE yang sebelumnya. Aku kemarin lusa ya ndok dhek nang jero gereja. Oh iya sih, kemarin aku lihat dia doa waktu aku latihan lektor. Werek ini ae. Lek semisal dhek meneh teko maneh nang kene nang jero gereja, nyoba tak deloki dhek lapo sih nang jero gereja iki. Dal. Loh, kok nangis? Rek, awakmu ro arek wedok sing gelek teko nang gereja wingi. Aku lho mang ndelok lho. Dhek ndonga karo nangis. Oh iya, kenapa ya dia? Ya wis, Div, mulai arek metu gereja ditakoki DE opo. Oke. Div, iku arek. Bentar. Halo, kenalin, nama aku Christine. Terus ini temen aku Diva. Halo. Beberapa hari ini aku ngeliat kamu sering datang ke sini. Namamu siapa ya? Oh iya, aku Jessie. Oh, Jessie. Oh iya, kenalinya di situ. Itu juga teman-teman kita, anak-anak OMK. Kalau kamu nggak keberatan, yuk gabung bareng sama kita. Lain kali aja deh. Thank you ya udah diajak. Kayaknya aku mau balik. Loh, kenapa? Bentar aja kok. Ayo. Wah, sini gabung-gabung. Kenalin, aku Ferdi. Aku Vincent. Ayo duduk. Sorry nih, Jess, sebelumnya kamu bukan dari gereja sini ya? Aku dulu dari gereja sini kok, cuman karena aku kerja dan tinggal di Surabaya, jadi aku lebih sering ke Surabaya. Oh iya, aku dari kecil gereja di sini loh, tapi aku nggak pernah lihat kamu ya. Tapi kok kamu gereja sini lagi sih? Iya, soalnya aku balik ke rumah lama yang deket dari sini. Loh, Jess, terus kerjaanmu gimana? Pindah atau tetap di sana?
masih tetep kok, cuman aku PP. Wih, nggak capek tak kamu? Awalnya sih capek, tapi kalau dibiasain ya biasa. Jess, mata kamu kok sembab. Kamu habis nangis ya? Wah, iya loh, mata kamu sembab. Kamu habis nangis, Jess? Kenapa nangis? Coba cerita sama aku. Mungkin aku bisa bantu. Helah, iso ae kutuk lindri gila modus. Apa sih? Ya sudah. Jess, sebenarnya kamu itu ada apa sih? Cerita wae, nggak apa-apa. Barangkali kami bisa bantu, kami pasti bantu kok. Halo, bro, eksis. Lagi kumpul-kumpul nih. Ya Romo, lagi ngobrol-ngobrol santai saja Romo, sambil berbagi cerita. Wah, memang benar ya. Kita harus bisa mengusahakan kesempatan seperti ini. Bercerita bersama, berdoa bersama, dan berkarya bersama. Monggo pinarak, Romo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita duduk bersama. Iya, Romo. Ya Romo. Ya, sebenarnya apa yang dibicarakan pada malam hari ini kelihatannya menarik, banyak suguhane. Jadi begini Romo, teman kita ini, aduh gimana sih? Jadi begini Romo, bagaimana ya Romo cara yang paling efektif untuk kita sebagai anak muda berdamai dengan diri kita sendiri dan mengampuni kesalahan kita di masa lalu? Banyak dalam kejadian hidup kita menyalahkan diri sendiri. Kita sering menghukum diri sendiri karena merasa bersalah atau ketidakidealan dalam hidup ini. Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mengajar dan beri contoh tentang pengampunan. Kita yang merasa sedih dan merasa malu, enggak seharusnya terus-menerus tenggelam dalam rasa bersalah dan malu. Kita harus memulai mengampuni. Dengan mengampuni diri sendiri, kita akan menghapus rasa malu. Wah, semoga apa yang saya katakan ini tidak terlalu panjang. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih ya Romo, itu sangat memberikan kekuatan untuk saya. Ya sudah, Romo mau pulang dulu. Tetap semangat, mulai mengampuni dan berdamai dengan diri sendiri. Ini yang harus diusahakan, diperjuangkan untuk Anda bersama. Pesan terakhir ya, jangan malam-malam kumpul di sini, nanti dicari sama ibu bapakmu. Ya sudah ya, saya pamit dulu. Iya Iya, Romo. Ya Romo. Selamat malam, Tuhan memberkati Anda bersama. Amin Romo. Terima kasih Romo. Jess, kamu tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus mau mengampuni kita, mau seberapa besar pun dosa yang kita perbuat. Tapi kamu nggak tahu, Tin, seberapa besar dosa yang udah aku buat. Dosa ini pun nggak bisa diampuni oleh manusia. Bahkan, aku pun ragu, Tuhan mau mengampuni aku apa enggak. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Tapi kamu nggak tahu, Tin, seberapa besar pun masalahku. Dulu, aku pernah punya masa lalu yang cukup berat
buat aku. Saat itu aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Aku coba buat cerita ke cowok aku, tapi dia nggak bisa terima dengan kondisiku saat itu. Akhirnya kita putus. Saat itu aku mulai kalut dalam kesedihan. Belum lagi dari saudara-saudaraku, mereka semua tidak ada yang mendukung aku satupun. Yang ada, mereka malah menjatuhkanku karena dianggap aku lulus kuliah tapi tidak segera mendapatkan pekerjaan yang hanya bisa membebani kedua orang tuanya. Aku mulai depresi. Aku merasa nggak punya siapa-siapa yang bisa support aku. Sampai akhirnya aku mulai menjauhi dari segala kegiatan sosial. Terus aku depresi. Aku mulai berpikiran buat nyakitin diriku sendiri. Ketika aku mulai hilang harapan, Tuhan Yesus justru merangkul aku dan memberikan jawaban atas semua doa-doaku. Tapi Tin, apa Tuhan tetap akan mengasihi aku jika aku telah melanggar perintah Allah? Aku pun gak bisa pertahanin kesucianku. Waktu itu aku terlalu mencintai seseorang. Apapun aku lakuin buat dia. Hingga waktu itu semua aku berikan buat dia, termasuk kehormatanku. Percayalah, Jess, Tuhan gak akan melihat seberapa besar dosa kita. Di mata Tuhan, kita semua sama. Asalkan kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, dan kita mau bertobat kepadanya.